selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Sylvina Ani. NPM aku di atas. Kelas 2 universitas di bawah ini. Ya, itu sekian perkenalan kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Yang dimana bab kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang pandangan individual konsumen. Yang dimana subbab yang akan kita bahas kali ini itu ada 4 guys, ada 4, yang dimana pertama itu persepsi, kemudian yang kedua kepribadian, ketiga pembelajaran, memory atau ingatan dan pemikiran, yang keempat itu motivasi. Nah guys, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya harap video saya ini dapat berguna untuk teman-teman yang akan mengerjakan tugas, dan semoga mudah dimengerti. Selamat menikmati video. Ya, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama kita masuk ke persepsi. Secara umum yang kita ketahui, persepsi itu adalah pandangan pribadi kita terhadap entah itu barang atau seseorang yang kita kenal dan lain sebagainya, banyak objek ya guys. Tapi kali ini secara teori, persepsi itu adalah pengalaman atau kesan tentang suatu objek, peristiwa, orang ataupun situasi di sekitar kita yang diperoleh dan dapat menyimpulkan suatu informasi dan menjelaskan pesan tersebut. Nah, menurut Mulyana dalam Sobur, persepsi dapat menjadi sebuah penentu untuk kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Nah guys, di sini perlu kita ketahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yang dimana faktor pertama itu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini meliputi kebutuhan psikologis, kemudian latar belakang, kemudian kepribadian, pengalaman, sikap, penerimaan diri. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, itu identitas, kemudian ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban, dan suatu yang baru. Nah, sebelum terjadi faktor-faktor ini, tentunya pasti ada proses terjadinya persepsi. Nah guys, perlu kita ketahui bagaimana bisa terjadi proses persepsi. Pada Perak dalam Sobur mengklasifikasikan proses persepsi ke dalam 6 tahap, yaitu yang pertama, proses menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Nah, proses yang kedua, proses menyeleksi rangsangan untuk diproses lebih lanjut. Proses ketiga, proses mengorganisasi yang dilaksanakan dengan pengelompokan, bentuk timpul, dan latar, kemantapan persepsi. Kemudian yang keempat, proses penafsiran untuk memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima. Nah, proses yang kelima, proses pengecekan untuk mengecek apakah penafsiran benar atau salah. Proses yang terakhir, proses reaksi baik tersembunyi maupun berupa tindakan nyata sehubungan dengan persepsi itu. Nah, guys, kita akan membahas untuk subbab yang kedua, yaitu kepribadian. Nah, di sini kita lihat kepribadian secara umum juga kita kenal dengan sikap yang ada pada diri seseorang itu. Namun secara teori kita akan membahasnya. Nah, kepribadian menurut Golden Allport mendefinisikan personality atau kepribadian sebagai suatu organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologi dalam individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Secara general, personality sendiri merupakan keseluruhan total cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan yang lain. Nah, di sini kita akan membahas
ada 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yang dimana faktor yang pertama itu keturunan. Nah, seperti yang kita ketahui, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya keluarga. Nah, dari situ dapat membentuk suatu faktor pribadi dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya, kita suka ini ya tentang uh, misalnya tentang makanan favorit kita. Nah, tentunya misalnya adik saya dengan saya suka makan yang pedas. Ada beberapa keluarga saya yang tidak suka pedas, misalnya seperti itu. Nah, masih banyak contoh yang lainnya juga. Misalnya tentang sikap yang ada dalam diri kita. Misalnya yang suka pemarah atau cengeng dan lain sebagainya, itu sudah membentuk faktor keturunan kita. Misalnya dari orang tua kita yang orangnya periang atau pemarah dan sebagainya, itu adalah salah satu faktor keturunan. Dan itu normal-normal saja, itu yang ada dalam diri kita manusia. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga dapat membentuk kepribadian dalam diri kita. Misalnya nih, kita lihat teman kita yang suka membelanja, misalnya seperti itu, mungkin juga akan timbul dalam diri kita untuk ya kita ikut-ikutan untuk itu nantinya akan membentuk kepribadian dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga itu situasi. Situasi juga dapat membentuk kepribadian dalam kehidupan kita, yang dimana mungkin di sini saya akan menyebutkan bahwa kita perlu sadar, misalnya perlu sadar situasi kita bagaimana, apakah kita ada termasuk orang yang mampu dan lain sebagainya. Itu ada hal-hal yang termasuk dalam faktor kepribadian kita. Nah, kita perlu ketahui nih situasi saya sebagaimana, atau rasa emosional yang ada dalam diri kita dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu faktor budaya. Faktor budaya itu juga yang dapat membentuk kepribadian kita. Nah, pembahasan yang ketiga itu pembelajaran, motivasi, dan memory. Nah, kita akan masuk dalam tahap pembelajaran tahap pertama. Nah, di sini saya mengutip dari satu pendapat yaitu dari Setiadi 2013. Beliau mengatakan seperti ini. Pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, atau perilaku. Nah, pembelajaran itu sangat penting ketika kita membeli sesuatu produk misalnya. Pembelajaran kita perlu untuk pandangan kita terhadap produk itu bagaimana, persepsi kita apakah produk itu baik atau buruk untuk kita gunakan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 dasar teori yang menjelaskan proses pembelajaran, yakni yang pertama itu teori pembelajaran perilaku, teori pembelajaran kognitif, dan teori pembelajaran observasional. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, itu ada memori atau ingatan. Nah, memori di sini merupakan tempat penyimpanan dan informasi yang dipelajari berupa akumulasi, pengalaman, belajar, ingatan, atau sering disebut memory, adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan sebagai hubungan atau pengalaman dengan masa lampau. Memori terbagi dalam 3 komponen, yaitu komponen pertama, memasukkan pesan dalam ingatan atau yang biasa disebut dengan encoding, kemudian penyimpanan ingatan, store, kemudian mengingat kembali. Nah, saya akan menjalankan satu persatu dari 3 komponen ini, memasukkan pesanan dalam ingatan. Nah, ini kita dapat belajar dari pengalaman kita membeli satu produk. Misalnya, saya membeli produk Wardah. Menurut saya, Wardah ini bagus. Karena beberapa dari pengalaman teman saya, mereka mengatakan bahwa produk Wardah itu bagus untuk diri mereka ketika mereka menggunakan skincare Wardah seperti itu. Nah,
saya masih ingat bagaimana pesan dan kesan mereka terhadap produk ini. Nah, dan akhirnya saya membeli juga produk ini untuk coba-coba untuk menyelesaikan masalah terhadap penasaran saya terhadap produk ini. Nah, kemudian yang kedua itu penyimpanan ingatan. Nah, memori kita berfungsi sebagai penyimpanan ingatan. Dari mana ini merupakan proses informasi-informasi, semua informasi yang kita dapatkan, kita menyimpan dalam pikiran kita, dalam otak kita, sehingga itu akan menimbulkan persepsi kita terhadap produk yang hendak kita gunakan atau kita beli. Nah, kemudian mengingat kembali. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya hendak memecahkan masalah skincare yang saya alami, saya ingat kembali bahwa teman saya pernah menyampaikan skincare ini bagus dan lain sebagainya, dan akhirnya saya membeli produk itu untuk saya gunakan. Kemudian yang terakhir itu pemikiran. Nah, menurut Moh Yusuf, pemikiran memiliki pengertian yang luas dan dapat diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun berpikir merupakan suatu usaha untuk mengingatkan pengetahuan seseorang. Banyak orang yang berpikir dapat melakukan perubahan dan dapat melakukan aktivitas yang bersifat kreatif dan pembinaan. Nah, yang terakhir itu tentang motivasi. Motivasi ini menurut Anzwar, motivasi adalah rangsangan atau dorongan ataupun pembangkitan tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang membuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jenis motivasi ini ada dua, yang dimana yang pertama itu motivasi intrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis motivasi ini. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita butuh skincare. Nah, yang mendorong kita untuk membeli skincare itu adalah diri kita. Kita yang tahu masalah kita, kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Akhirnya muncul motivasi dalam diri kita untuk saya harus mendapatkan produk itu untuk saya. Produk itu bagus, produk itu sesuai untuk saya gunakan. Nah, yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari orang lain. Nah, dorongan ini adalah dari luar, dari orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan kita, dari orang-orang yang kita kenal. Nah, mereka akan mempengaruhi kita untuk kita membeli suatu produk, mempengaruhi kita, persepsi kita terhadap sesuatu yang hendak kita lakukan atau objek yang kita pilih. Mereka akan membantu kita dan mendorong kita. Misalnya menurut teman saya, produk ini bagus, jadi cocok. Nah, itu adalah suatu motivasi ekstrinsik yang mereka lakukan terhadap saya, sehingga saya tertarik untuk melakukan produk itu. Nah, terus di sini juga ada faktor-faktor motivasi antara lain. Nah, sama halnya faktor ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal, yang kedua itu faktor internal. Nah, faktor eksternal itu adalah orang-orang di sekitar kita, seperti yang saya katakan tadi, adalah orang-orang yang kita kenal, misalnya kayak teman, kerabat, keluarga, saudara kita. Mereka juga akan mempengaruhi kita, mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu objek. Kemudian faktor internal itu adalah faktor dalam diri kita yang faktor yang ada dalam diri kita untuk kita memilih satu produk. Persepsi kita terhadap produk itu seperti apa. Ini adalah keseluruhan tentang bagaimana cara pandangan kita, persepsi kita terhadap objek yang kita inginkan atau objek yang kita temui di sekitar kita. Nah, guys, sekian pembahasan kita kali ini. Sekali lagi saya berharap semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas jika ada
yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas disampaikan, saya mohon maaf. Dadah, kembali lagi di konten selanjutnya.